Sebelum ditetapkan sebagai ibu kota dan berkembang menjadi metropolitan, Jakarta memiliki sejarah yang amat panjang. Dimulai sebagai tempat hunian manusia di zaman prasejarah yang dapat diketahui dari situs-situs kepurbakalaan prasejarah yang ada di Jakarta. Kemudian, wilayah ini dikenal dengan nama Sunda Kelapa pada masa kekuasaan Kerajaan Tarumanegara atau sekitar abad ke-5 Masehi. Sempat juga beberapa kali terjadi perubahan nama dan terus tumbuh sebagai kota pusat perdagangan hingga akhirnya menjadi ibu kota seperti saat ini. Sobi Sejak Sejarah. Kali ini Nisa mau mengajak Sobi semua untuk menjelajahi Jakarta, khususnya mencari tahu tentang sejarah kota Jakarta. Bertepatan dengan bulan Juni yang merupakan bulan lahirnya kota Jakarta. Nisa jadi penasaran nih, kenapa bisa kota Jakarta itu sudah berusia hampir 500 tahun, sedangkan Indonesia sendiri merdeka belum sampai 80 tahun. Kira-kira kenapa ya? Biar nggak penasaran, yuk ikuti Nisa di Jejak Sejarah. Hari ini Nisa mengunjungi Museum Sejarah Jakarta untuk mencari tahu lebih dalam tentang sejarah kota Jakarta. Museum ini terletak di Jalan Taman Fathahillah nomor 1 Jakarta Barat. Sebelum Nisa menggali lebih lanjut tentang sejarah kota Jakarta di Museum Sejarah Jakarta ini, Nisa mau tanya-tanya dulu ke Sobi yang ada di sini. Oke, Anissa, apa sih arti dari nama Jakarta? Oke, kamu tahu nggak selain Jakarta, namanya sebelumnya ada nama apa saja? Batavia. Ada lagi yang kamu tahu? Jakarta. Oke, Jakarta sudah berusia berapa saat ini? Oke, sip, terima kasih. Kak, boleh disebutkan namanya? Lawan. Oke, Kak Lawan. Kapan sih kota Jakarta itu ulang tahunnya? 22 Juni. Kalau sekarang Jakarta usianya berapa? 495 tahun. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh kasih tahu nggak kenapa sih kota ini dinamain Jakarta? Karena sebelumnya Jayakarta yang artinya kemenangan yang besar. Oke, sebelum namanya Jakarta ada nama apa lagi di kota ini? Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Sebelum kelapa menjadi Jakarta, sebuah tagline yang menarik sekali ya, membuat semakin penasaran seperti apa sih sejarah kota Jakarta. Karena itu jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini, Nisa akan mengajak Sobi Jejak Sejarah untuk keliling Museum Sejarah Jakarta. Yuk ikut! Sobi Sejak Sejarah, saat ini Nisa berada di depan papan nama Staduis yang ini menjadi bukti bahwa gedung sejarah Museum Sejarah Jakarta ini merupakan Balai Kota Batavia. Nah,
Papan nama ini sempat ditemukan berada di pemukiman warga karena mereka tidak tahu bahwa ini merupakan sebuah benda bersejarah. Untuk itu, yuk kita keliling Museum Sejarah Jakarta agar yang tadinya tidak tahu bisa menjadi tahu. Di dalam sumber-sumber sejarah yang ada, penulisan Sunda Kelapa setelah pergantian nama adalah Jayakarta, yang artinya adalah kemenangan yang sempurna. Ada banyak versi penulisan Jayakarta, tetapi itu adalah hal yang lumrah karena penulisannya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Orang Belanda menulis nama kota ini dengan Jacatra, Jakarta, Iakarta. Demikian dengan orang Portugis yang menulis nama kota ini dengan ejaan yang berbeda seperti Sakarta. Perbedaan ini terjadi karena di abad ke-16 sampai ke-19 belum ada standarisasi penulisan nama-nama tempat di Indonesia dan Asia pada umumnya. Orang-orang Eropa biasanya menulis nama tempat dan nama orang yang mereka temui di Indonesia dan Asia sesuai dengan cara pengucapan mereka. Bagaimana nama tempat ini berubah? Sejarahnya berakar jauh ke tahun 1521. Sekitar tahun 1512, Sri Baduga dari Kerajaan Sunda mengutus putra mahkota Surawisesa ke Malaka, yang kini merupakan Penang, Malaysia, untuk meminta Portugis menandatangani perjanjian dagang lada dan memberi hak membangun benteng pertahanan di Kalapa. Pada tahun 21 Agustus, dokumen kontrak perjanjian ditandatangani oleh Portugis dan Kerajaan Sunda dibuat rangkap dua. Satu salinan untuk Raja Sunda dan satu lagi untuk Raja Portugal. Setelah itu, Prasasti Padrau didirikan di tanah yang akan menjadi tempat benteng pertahanan di Muara Ciliwung. Kini merupakan sudut Jalan Cengkeh dan Jalan Kalibesar Timur 1. Prasasti yang ditemukan di Jalan Nelayan Timur ini berisikan perjanjian antara bangsa Portugis dan Kerajaan Sunda pada tanggal 21 Agustus 1522. Perjanjian ini membahas tentang perdagangan dan pertahanan, karena pada masa itu Kerajaan Sunda mengalami ancaman dan kemunduran karena berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Demak dan Cirebon. Dalam perjanjian tersebut, Portugis meminta persyaratan diantaranya pemberian upeti berupa 1000 karung lada dan tanah di ujung sisi utara Sungai Ciliwung. Namun, perjanjian tersebut tidak terlaksana karena Demak dan Cirebon telah mengetahui, sehingga diutuslah seorang panglima perang dan pasukannya bernama Fatahillah untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kapal Portugis mendekati pelabuhan Kalapa, tapi kemudian sebagian pasukannya dihalau dan dibantai pasukan Fatahillah sehingga kapalnya berbalik ke Malaka. Ditambah lagi, Portugis tidak dapat kembali ke Kalapa untuk membangun benteng pertahanan karena menangani permasalahan di koloninya Goa, India. Dan pada akhirnya pada tanggal 22 Juni 1527, Sunda Kelapa dapat diambil alih dan diubah namanya menjadi Jayakarta. Nah, Sobi Jejak Sejarah, jadi inilah nih penjelasan waktu dan juga informasi mengapa 22 Juni ditetapkan sebagai ulang tahun Kota Jakarta. Apakah Anda tahu bahwa Sudiro, wali kota Jakarta periode 1953 hingga 1958, adalah yang memulai pencarian kapan ulang tahun Jakarta. Beliau menugaskan Mr. Dr. Sukanto, seorang sejarawan yang cukup dikenal untuk mempublikasi penelitian sejarahnya mengenai kemungkinan dari tanggal lahir Jakarta. Dari Jayakarta ke Jakarta, tanggal 22 Juni 1527 adalah kesimpulan Sukanto setelah mempertimbangkan rekaman-rekaman sejarah
dan sumber-sumber cerita rakyat yang menyatakan bahwa Fathahillah adalah yang merubah nama Kalapa menjadi Jayakarta yang memiliki arti menang besar. Akan tetapi, kesimpulannya tidak langsung mendapat persetujuan dari para ahli lain seperti Hussein Jayadiningrat. Adalah salah satu yang menolak hipotesa tersebut dan mengajukan logika yang berlawanan. Tanggal yang dipilih tidak pernah ditemukan ataupun disebutkan di dalam rekaman sejarah manapun. Begitu juga dengan pernyataan bahwa Fathahillah adalah yang mengganti nama Kalapa. Pada akhirnya, pemerintah mengambil keputusan dan melegitimasi tanggal tersebut sebagai bagian dari identitas dan asal-usul Jakarta di 22 Juni 1956. Pilihan yang diambil adalah keputusan politis tanpa historis. Akan tetapi, hal yang lumrah, cerita asal-usul dari Roma sendiri didasari oleh mitos. Ya, Sobi Jejak Sejarah, di ruangan ini dijelaskan mengenai bagaimana terbentuknya kota Batavia. Pada maket di belakang saya adalah kondisi Jayakarta di tahun 1619 sebelum dilakukan penyerangan oleh Gubernur Jenderal J.P. Kun. Dan pada maket di depan ini adalah kondisi kota Batavia di tahun 1650 di bawah kepemimpinan VOC. J.P. Kun menemukan dan membangun Batavia sebagai pusat kantor dagang dan administrasi VOC dan tidak pernah ditunjukkan sebagai tempat bermukim orang-orang Belanda. Tidak heran, tidak ada gelombang migrasi dari keluarga-keluarga Belanda ke Batavia dan hanya ada sedikit perempuan-perempuan Belanda di Batavia. Meski jumlah mereka kecil, namun warga Eropa merupakan kelompok sosial dominan di dalam kehidupan sosial kota Batavia. Selain orang Eropa, Batavia terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang datang atau didatangkan dari tempat-tempat lain di luar Batavia. Percampuran antar masyarakat turut membentuk kelompok masyarakat baru yang mewarnai kehidupan sosial di Batavia. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut menjadi bagian dari sejarah pembentukan identitas sosial sebuah kota yang hingga kini masih dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Jakarta. Museum Sejarah Jakarta pada mulanya digunakan sebagai gedung balai kota atau Staduis. Gedung ini merupakan gedung balai kota kedua yang dibangun pada masa pemerintahan VOC di Batavia. Pada tanggal 27 April 1626, Gubernur Jenderal Peter de Kepantier 1623 hingga 1627 memutuskan untuk membangun gedung balai kota yang baru ini. Kemudian direnovasi pada tanggal 25 Januari 1707 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal John van Horn dan selesai direnovasi pada tanggal 10 Juli 1710 di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Sejak pembentukan Gemeente Batavia pada tahun 1965, The Old Staduis atau Balai Kota Tua berfungsi menjadi pusat administrasi Batavia. Sebelum kini menjadi museum, di masa VOC dan Hindia Belanda, gedung ini berfungsi sebagai tempat pemerintahan pengadilan, catatan sipil, dan peribadatan pada hari libur. Gedung ini berubah menjadi pusat administrasi Kota Praja, Jakarta sampai kepindahan kantor Kota Praja ke Tanah Abang pada 1913 dan kemudian
Koningsplein Zuid atau Jalan Merdeka Selatan sekarang. Gedung ini beralih fungsi sebagai kantor residen Jawa Barat sampai 1942 ketika tentara Jepang menggantikannya sebagai pusat logistik. Setelah kemerdekaan, bangunan ini kembali menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan markas Komando Militer 1 Kota sampai 1961. Pada 1970, Gubernur Ali Sadikin menetapkannya sebagai cagar budaya dan menjadi Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974. Di Staduis ini terdapat sebuah ruang dewan pengadilan di mana ada 6 kursi dan meja berbentuk elips yang dahulu digunakan untuk persidangan oleh para hakim untuk para terdakwa yang akan diputuskan hukuman mati, pembuangan, atau bebas. Namun kebanyakan tahanan menerima hukuman mati dan dieksekusi di alun-alun depan Staduis dan dapat disaksikan dari balkon Staduis. Di ruangan ini juga terdapat 3 lemari arsip yang salah satunya dibuat pada tahun 1748. Lemari arsip ini digunakan untuk menyimpan arsip penting dan juga buku-buku yang menjadi bahan bacaan petinggi Belanda dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, informasinya nih saya bisa bertanya-tanya terkait dengan sejarah kota Jakarta dan museum ini kepada Bapak ya? Ya, boleh. Boleh diperkenalkan dulu namanya kepada Sobi Jejak Sejarah, Pak? Baik, perkenalkan nama saya Slamet Rusbandi atau sering dipanggil dengan Pak Bendi di sini. Baik, Pak Bendi. Sobi Jejak Sejarah, jangan kemana-mana ya, karena setelah jeda berikut ini kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi terkait dengan sejarah kota Jakarta bersama dengan Pak Bendi. Yuk kita langsung ke halaman, Pak. Ya, mari silakan. Hai Sobi, masih di Jejak Sejarah menelusuri Batavia atau ini adalah Balai Kota Batavia dan bersama saya saat ini sudah ada Bapak Bendi. Bapak Bendi, ini kan menarik sekali, tadi saya sudah berkeliling Museum Sejarah Jakarta, melihat banyak informasi-informasi menarik. Tapi sepertinya belum afdol kalau belum mendengar langsung nih dari pemandunya, sekaligus memberikan informasi lebih detail kepada Sobi Jejak Sejarah. Bapak Bendi, bisa dijelaskan bagaimana akhirnya tanggal 22 Juni itu ditetapkan sebagai ulang tahun Kota Jakarta? Ya, jadi ini berkaitan dengan perjanjian antara Kerajaan Sunda dan bangsa Portugis pada tanggal 21 Agustus tahun 1522 ya. Jadi di mana perjanjian ini memang sudah berlangsung dengan ditandai dengan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Padau. Namun tidak terlaksana karena perjanjian ini dapat didengar oleh kerajaan Islam yaitu Demak dan Cirebon. Maka diutuslah Fathaillah untuk mengusir bangsa Portugis di kerajaan Sunda atau di Sunda Kelapa. Iya. Yang akhirnya Fathaillah berhasil ya mengusir bangsa Portugis dari Sunda Kelapa dan digantilah namanya menjadi Jayakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Nah, makanya itu dijadikan hari HUT Kota Jakarta bertanggal 22 Juni seperti itu. Betul, baik. Jadi menarik sekali ya ketika Fathaillah berhasil mengusir bangsa Portugis, itulah dijadikan momentum ulang tahun Kota Jakarta. Betul. Nah, terkait dengan gedung ini kan salah satu gedung yang ikonik tidak hanya di Kota Tua namun juga di Jakarta. Sebelum menjadi museum seperti saat ini, pernah berfungsi sebagai apa saja, Pak? Ya, jadi selain Balai Kota, gedung ini juga digunakan untuk beberapa hal, diantaranya tahun 1926 ya gedung ini juga pernah digunakan sebagai kantor residen Jawa Barat. Baik. Ya, kemudian tahun 1942 pada masa agresi militer Jepang ke Indonesia, gedung ini juga digunakan sebagai markas logistik tentara Nippon. Nah, tahun 1952 gedung ini juga digunakan sebagai Kodim ya, markas Kodim, Komando Distrik Militer 0503 yang sebelumnya digunakan sebagai kantor residen kedua Jawa Barat. Wow, baik. Betul, jadi banyak itu. sekali sejarah yang terbentuk di gedung ini ya Pak ya, Betul menyimpan sekali. banyak cerita gedung ini. Betul. Dan tentunya Sobi Jejak Sejarah nih penasaran Pak, Jakarta itu kan sebelumnya punya banyak nama. Dari awalnya Sunda Kelapa, menjadi Batavia, Jayakarta. Boleh dijelaskan secara singkat tidak Pak, bagaimana akhirnya tercetus nama-nama tersebut? Iya, tadi yang kita awali dengan Jakarta sudah kita informasikan tadi ya. Kemudian Batavia, nah, dari Jakarta menjadi Batavia. Kenapa tuh? Nah, jadi
tahun 1619 ya, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon berhasil menghancurkan atau membanguskan kota Jayakarta dan gantilah namanya menjadi Batavia. Ya. Jadi Batavia sendiri diambil dari kata Batavieren, ya, nenek moyang orang Belanda atau suku orang Belanda, maka dinamakan Batavia. Sedangkan dari Batavia ke Jakarta itu pada masa pemerintahan Jepang, ya, Jepang berkuasa di Indonesia. Ya, jadi Jepang itu mengatakan pergantian nama itu pada tanggal 8 Desember tahun 1942. Jadi itu atas prakarsa mereka untuk mengenang kemenangan mereka pada saat Perang Asia Timur Raya. Baik. Nah, jadi kemudian pada tanggal 30 Desember tahun 1949 nama Jakarta dikukuhkan oleh seorang Menteri Penerangan pada masa Republik Indonesia Serikat pada masa Soekarno, itu pada saat seminar ataupun di Den Haag, Belanda. Baik. Ya, itu oleh seorang tokoh yang bernama Arnold Isaac Menutu. Ya. Ya, itulah tokoh yang menamakan nama atau Jakarta atau ya. Mengenalkan ke Belanda nama Jakarta dan sampai saat ini. Baik, gitu. sedangkan kalau Sunda Kelapa adalah nama awalnya. Iya, begitu Sunda ya, Pak, Kelapa ya? ini adalah nama awal sebelum menjadi Jayakarta, karena memang Sunda Kelapa itu ini merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sunda dulunya seperti itu. Baik, wah luar biasa sekali, banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari berkeliling museum dan juga mendapatkan informasi langsung dari salah satu pemandu yang ada di sini, Bapak Bendi. Terima kasih banyak Bapak Bendi. Sama-sama, Semoga ini senantiasa berjaya memberikan informasi kepada masyarakat untuk kita jangan sampai melupakan sejarah ya Pak Bendi. Betul ya. sekali. Baik, saya sepertinya belum ke sebelah sana Pak. Kita lihat silakan. ke sebelah sana dulu ya Pak ya. Ya, mari. Dari masuk dulu atau gimana? Nah, Sobi Jejak Sejarah, saat lokasi saya ini merupakan dahulunya adalah penjara bawah tanah dari Balai Kota Batavia. Dan di sini terdapat 5 penjara untuk laki-laki yang berlokasi di bawah tanah dan untuk perempuan lokasi penjaranya terpisah. Kita akan lihat sih seperti apa kondisi di dalam dari bangunan penjara ini. Ya, Sobi Jejak Sejarah, saat ini saya sudah berada di salah satu ruang penjara di mana memang semuanya berbentuk setengah lingkaran. Dan untuk ukurannya adalah 6 x 3 meter, dan bayangkan bahwa di masa itu satu penjara memuat hingga 50 tahanan. Jadi 50 orang akan di sini. Untuk tingginya adalah tinggi 1 meter 65 cm. Dan yang ada di samping saya ini adalah bola-bola besi yang digunakan untuk mengikat kaki para tahanan agar mereka tidak bisa kabur dan memberatkan bila ingin melarikan diri. Dan fakta yang membuat agak miris nih Sobi Sejarah, bahwa 83% dari tahanan yang ada di sini meninggal sebelum putusan peradilan dikeluarkan. Sobi Sejarah, tahu tidak? Pahlawan nasional yang pernah menjalani sidang dan dipenjara di sini adalah Pangeran Diponegoro yang ditahan di penjara khusus dan juga Cut Nyak-Dien yang ditahan di penjara perempuan. Mereka mendapatkan hukuman pengasingan ke kedua tempat berbeda. Pangeran Diponegoro diasingkan di Makassar, sedangkan Cut Nyak-Dien diasingkan ke Sumedang. Seru sekali ya petualangan kita di Jejak Sejarah menelusuri Museum Sejarah Jakarta hari ini. Dan Sobi Jejak Sejarah, dengan kita bisa memahami sejarah, maka akan dapat lebih menghargai para leluhur, serta dapat mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Karena itu Sobi Jejak Sejarah, jangan sampai melupakan sejarah. Berbelanja buah markisa, belinya di Pasar Palmerah. Saya Fatanisa, saksikan selalu Jejak Sejarah. Sampai jumpa.